Berikut biografi singkat dari Ibu Fatmawati. Fatmawati adalah istri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, yang juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jika Anda percaya dengan kata-kata, ada wanita hebat di balik seorang laki-laki hebat, berkacalah dari Presiden Soekarno. Kesuksesan dan kehebatan dari Presiden Soekarno tidak lepas dari campur tangan dan perjuangan sang istri, yaitu Ibu Fatmawati. Fatmawati adalah ibu negara pertama dari Presiden Soekarno yang juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka. Ibu Fatmawati lahir pada hari Senin, tanggal 5 Februari tahun 1923 pada pukul 12 di kota Bengkulu. Fatmawati merupakan putri tunggal dari pasangan Haji Hasanuddin dan Siti Chadijah dari seorang keluarga Muhammadiyah. Diceritakan dari biografi Fatmawati, beliau menempuh pendidikan di Hollands Inlandse School, HIS. Dan selanjutnya menempuh pendidikan khusus di sebuah sekolah yang dikelola oleh organisasi Katolik. Fatmawati mulai menyukai kegiatan organisasi sejak berada pada sekolah dasar. Beliau aktif dalam organisasi Naisatul Asyiyah, yang merupakan organisasi perempuan di bawah organisasi Muhammadiyah. Beliau mengenal Soekarno sejak Soekarno dipindahkan ke tempat perasingan di daerah Flores, NTT. Saat itu Bung Karno bekerja sebagai seorang pengajar di sekolah Muhammadiyah dan Fatmawati saat itu menjadi siswanya. Perjalanan cinta Ibu Fatmawati dan Presiden Soekarno membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Demi memperoleh cinta Fatmawati yang begitu dicintainya. Dengan sangat terpaksa Bung Karno harus merelakan kepergian Bu Inggit, yaitu istri dengan sosok yang tegar dan tulus mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Sudah banyak perjuangan yang mereka lalui bersama-sama, namun takdir berkata lain, pahit manisnya kehidupan yang mereka lalui harus berakhir. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni tahun 1943, Bung Karno menikahi Fatmawati. Karena kesibukan yang dijalani Bung Karno sebagai pemimpin Pusat Tenaga Rakyat, pernikahan tersebut dilakukan dengan wakil salah seorang kerabat Bung Karno, yaitu Opseter Sarjono. Dengan diantar orang tuanya, Fatmawati berangkat ke Jakarta melalui jalan darat. Hingga sejak saat itu Fatmawati mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjalanan sepasang merpati penuh cinta ini akhirnya dikaruniai 5 orang putra-putri, Guntur, Mega, Rahma, Sukma, dan Guru. Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah pada Sekutu, terjadi permasalahan yang cukup hebat hingga muncul berita bahwa Soekarno dan Hatta mengkhianati bangsa Indonesia. Namun berita itu hanyalah bualan yang dibuat oleh Jepang. Hingga pada suatu malam, Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok dan disuruh oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu sudah banyak pemuda yang berkumpul di depan rumah Fatmawati.
Dan akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta keluar, dan mengatakan semuanya sudah siap. Melihat hal itu, Ibu Fatmawati akhirnya mengambil kain yang dijahitnya sendiri, yaitu kain bendera pemberian seorang pemuda bernama Hairul Bisri. Saat itu pada hari Jumat di bulan Ramadan pukul 5 Fajar, di tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah memancarkan sinar di ufuk timur. Kala embun masih bergelantungan di tepian daun, namun para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi rasa bangga setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Para tokoh dan pemimpin telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari itu di Rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan tepat pada pukul 10, dengan suara tegas, mantap dan jelas Soekarno membacakan teks proklamasi, hingga pekik merdeka pun berkumandangan di mana-mana. Saat itulah untuk pertama kali bendera Indonesia dikibarkan. Peran Fatmawati menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan yaitu menjahit bendera Sang Saka Merah Putih dan memberikan bendera tersebut kepada seorang pemuda bernama S.K. Trimurti yang membawa nampan dan menyerahkan bendera pusaka kepada Latif Hendraningrat dan Suhut untuk dikibarkan pada saat berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Bendera tersebut hingga saat ini masih tersimpan di Monumen Nasional Indonesia. Pernikahan Ibu Fatmawati dan Presiden Soekarno dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rahmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guru Soekarnoputra. Namun ketika Soekarno meminta izin untuk menikahi Hartini, Ibu Fatmawati meminta untuk dipulangkan ke orang tuanya. Ibu Fatmawati wafat pada tanggal 14 Mei tahun 1980 pada usia 57 di Kuala Lumpur karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah. Ibu Fatmawati dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Untuk mengenangnya saat ini nama Fatmawati digunakan sebagai nama rumah sakit di Jakarta. Nama Fatmawati Soekarno juga dipakai sebagai nama bandara udara di Bengkulu, yaitu kota kelahiran Fatmawati.